Bastian akhirnya berhasil menyelidiki dengan Reno kalau Reno ini ternyata benar-benar bekerja sama dengan Galang dan akhirnya ngebongkar jika Galang masih hidup kepada Aksa. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar untuk melihat akhirnya semua orang tahu kalau Galang ini masih hidup? Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Sejujurnya episode tadi agak cukup ngebosenin ya teman-teman, karena berkutatnya cukup lama. Apalagi terlalu banyak di Damar dan juga anaknya Damar ya. Walaupun itu adalah Dirga adalah anaknya Aksa Amira, tapi sayang aja terlalu banyak scene di sana yang mana akhirnya agak sedikit lambat sehingga harus bersambung ketika Bastian ngebahas semuanya. Tapi nggak apa-apa, nama juga sinetron kan nggak mungkin dihabisin dalam satu episode ya permasalahan. Jadi kita harus tunggu lagi di episode selanjutnya. Yap, ini cukup seru teman-teman. Setelah Bastian memastikan kalau ternyata memang Galang masih hidup, akhirnya Bastian diam-diam menemui Reno. Sama seperti Kusno, Bastian pakai cara diam-diam juga. Tentu aja Bastian menggunakan cara ini karena Bastian gak mau kalau Reno ini curiga. Karena kita semua tahu, baik itu Reno dan juga Bastian tuh, kalau teman-teman perhatiin, sebetulnya mereka berdua ini tuh gak punya hubungan yang spesial. Walaupun mereka berdua ini adalah anak dan juga ayah kandung, tapi entah kenapa sedari dulu Bastian ini selalu mengesampingkan Reno dan menganggap Reno tuh gak bisa apa-apa. Sorry tuh saya, memang di masa lalu Reno ini tuh memang begonya minta ampun. Bener-bener gak bisa bekerja, cuman anak orang kaya yang ikut kerja aja, tapi gak bisa kerja gitu loh teman-teman. Sehingga pada akhirnya membuat Bastian dulu seringkali untuk mendepak Reno dan lebih memilih Aksa untuk memegang perusahaan. Dan ini cukup make sense juga karena memang Aksa jauh lebih kompeten ketimbang Reno. Jadi ya masuk akal lah teman-teman alasan dari Bastian Rahardian ini. Nah, di sisi lainnya kita akan melihat bagaimana pada akhirnya teman-teman rencana dari Bastian ini pun juga cukup berhasil. Setelah tadi ngebahas bagaimana hubungan yang kurang baik antara Bastian dan juga Reno. Nah, setelah Bastian ini memperhatikan gerak-gerik Reno, ternyata Reno ini mencoba untuk mengkhianati Galang. Yap, ini sudah menjadi dugaan kita semua. Reno merasa nggak diterima, Reno pun juga merasa dianggap lemah, dianggap seadanya teman-teman oleh semua orang, termasuk oleh Hilda dan juga Galang. Membuat Reno pun juga pada akhirnya ya udah langsung aja mencari cara untuk beritahu Aksa kalau Galang ini masih hidup dan Galang serta Hilda adalah dalang dibalik semuanya, dalang dibalik kematiannya Markus dan juga komanya Lian Bagaskara. Nah, bukan cuma itu saja, pada episode nanti pun juga kita akan melihat Bastian yang berhasil merekam semua apa yang dikatakan oleh Reno. Nah, si Reno ini kan sering ngomong-ngomong sendiri teman-teman. Kalau Hilda tuh mulutnya tuh kayak nggak pernah sekolah, jadi gampang banget buat kita nguping apa yang Hilda bicarakan. Contohnya ketika episode sebelumnya ketika Lian sama Markus menemukan kalau Hilda ini tuh ternyata pura-pura jadi anak kandungnya Lian Bagaskara. Itu kan karena si Hilda tuh selalu ngomong dan gak pernah bisa diem mulutnya. Nah, sedangkan Reno tuh emang sering ngomong sendiri, yang mana teman-teman aja perhatiin masang fotonya Galang ke pohon terus dipukul-pukul. Kenapa gak mukul orangnya langsung? Iya gak sih teman-teman? Nah, inilah unik dan antiknya si Reno ini. Singkat cerita, setelah Bastian memastikan kalau memang benar ternyata Galang ini masih hidup, akhirnya langkah berikutnya yang dilakukan Bastian adalah mengendap-endap menyelidiki di mana Galang tinggal teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Galang ini bersembunyi berdua bersama dengan Hilda. Jadi ya tentu aja ketika nanti Bastian Rahardian berhasil menemukan tempat di mana Galang bersembunyi, maka di saat yang bersamaan Bastian pun juga pasti akan langsung menemukan di mana Hilda. Jadi ya setali tiga uang lah teman-teman. Ketemu Galang iya, lalu juga bertemu dengan Hilda gitu ibaratnya. Nah, bukan cuman itu saja. Pada kesempatan kali ini, setelah memastikan berhasil menyelidiki Reno, akhirnya kan balik lagi, Bastian akhirnya menyelidiki si Galang ini. Berhasil lah teman-teman menemukan tempat di mana Galang dan juga Hilda ini berada. Nah, sama seperti reaksi kita pada awalnya melihat bagaimana Galang yang masih hidup,
Bastian pun kaget ketika melihat Galang yang sedang enteng-entengnya bercengkrama dengan Hilda. Bahkan yang bikin muaknya di mata Bastian Rahardian, karena Galang ini memberikan pujian-pujian, memberikan rayuan-rayuan yang berhasil membuat Hilda tuh terbang ke atas awan, teman-teman. Bener-bener dibikin baper sebaper-bapernya, yang mana ini tuh menggelikan banget. Bener-bener geli banget ngelihatnya, sehingga bukan cuma kita yang geli, Bastian pun juga apalagi yang melihat semua ini. Bastian benar-benar kaget karena ternyata balik lagi nih. Penyakit Hilda ini kan selalu ngomong-ngomong ya. Waktu itu ngomong-ngomong berdua sama Galang, ketahuan sama Lian dan juga Markus. Sekarang ngomong-ngomong, "Duk, aku udah gak sabar deh untuk ngambil uangnya Lian Bagaskara dan nipu Adam, nipu semua orang. Dan gak sabar lihat Lian mati karena untuk ini dan itu," gitu. Kan dengerlah sama Bastian Rahardian, kaget karena ternyata Lian koma. Ternyata Hilda berpura-pura sebagai anak kandungnya Lian dan lain sebagainya macamnya. Bastian di momen itu kayak ngerasa ternyata ditinggal sebentar aja tuh udah banyak yang terjadi, yang mana ini benar-benar bikin Bastian pun juga ngerasa seperti jauh. Wah, ternyata kompleks juga permasalahan yang sekarang, karena kan masa prime-nya, masa suksesnya Bastian tuh ya udah paling kayak Lian aja yang ganggu dan lain sebagainya macamnya, nggak pernah yang seribet ini. Kalau sekarang kan emang ruwet banget permasalahannya, bahkan Bastian pun juga benar-benar kaget. Tapi karena Bastian pun juga udah memastikan kalau Galang ini benar-benar masih hidup, akhirnya Bastian pun juga kabur. Nah, momen kabur inilah hampir Bastian ketahuan. Bastian menginjak sesuatu yang gak lama terdengar oleh Galang dan juga Hilda. Namun beruntungnya di sini Bastian berhasil kabur. Setelah Bastian pun juga berhasil kabur, Bastian akhirnya mengaku semuanya kepada Aksa kalau Galang masih hidup, tentu aja dengan ngasih video ya teman-teman kalau Galang tuh masih hidup. Tujuannya apa ya? Balik lagi karena begini. Kalau Bastian ini memberitahu kepada Aksa, maka Bastian pasti bakal dibekali uang. Uang ini bakal Bastian gunakan untuk bisa balas dendam kepada Galang. Karena kalau Bastian ngejar sendiri, mengalahkan Galang sendiri bisa aja. Karena ibaratnya Bastian nggak punya uang, Galang pun juga nggak punya uang. Jadi baik Galang sama Bastian ya udah berantem satu lawan satu aja. Tapi Bastian sadar Galang masih muda, Bastian sudah tua renta. Sehingga yang Bastian lakukan ini mengadu semua kepada Aksa supaya apa? Supaya Aksa ini tuh nggak kena bodoh lagi, karena Bastian tuh capek ngelihat Aksa kerja jadi CEO tapi nganterin air ASI anak buahnya. Ini juga agak ngeselin sebetulnya teman-teman. Lalu juga Aksa yang terlalu baik sama semua orang dan lain sebagainya macamnya, yang mana ini bikin Bastian tuh bener-bener ngerasa Aksa ini tuh biarin fokus aja di sebagai CEO, tapi untuk urus-urusan yang begini biar Bastian yang turun tangan. Awalnya Bastian takut dan ragu karena ketahuan sama Aksa. Tapi mau gimana pun juga ya Bastian sadar saat ini cuman Aksa lah yang berani memberikan dia pekerjaan, walaupun Bastian tuh tahu kalau Aksa belum tahu jika itu adalah Bastian melainkan orang lain, Vino teman-teman. Tapi ya bagi Bastian tuh seneng aja ngeliat Aksa tumbuh tanpa hasil keringat dari Bastian Rahardian. Jadi ya mandiri sendirilah ibaratnya, sehingga ini lumayan bikin Bastian pun cukup bangga. Makanya ini bakal luar biasa banget. Nah di sisi lainnya akhirnya barulah Reno diajak bicara oleh Bastian. Tujuannya apa? Supaya bekerja sama. Walaupun Reno tahu ini sulit, tapi ya Bastian menyadarkan kalau memang Hilda udah nggak mau, ya udah tinggalin aja, cari cewek lain. Jadi Bastian tuh berusaha teman-teman untuk bisa menyadarkan Reno kalau Hilda ini tuh udah salah jalan. Sekarang gini, Hilda ini tuh udah terlanjur suka sama Galang. Mau diingetin seperti apapun, dengan cara apapun, ya Hilda pasti bakal tetap milih Galang. Yang ada Reno bakal tetap seperti ini. Ini kan pada akhirnya jadi kayak ngejar bayangan sendiri, nggak pernah kena, nggak pernah bisa didapetin. Makanya di episode selanjutnya kita bakal melihat Reno yang benar-benar ngamuk, marah sama Hilda, nggak terima diperlakukan buruk, dan pada akhirnya ngebongkar semuanya. Bukan cuma itu saja, akhirnya keberhasilan inilah yang pada akhirnya menyadarkan Aksa kalau Galang ini masih hidup. Tapi itu tadi resikonya, akhirnya Bastian ketahuan sedang menyamar. Lalu bagaimana sikap dari Aksa melihat Bastian yang menyamar? Ternyata Aksa sudah menaruh curiga dan tahu kalau itu adalah Bastian. Apalagi kan Bastian ini selalu marah-marah kalau Aksa tuh ikut bantu dan lain sebagainya macamnya. Nah, kita bahas sedikit dulu tentang Aksa ke Damar. Jadi udah mulai agak ini ya teman-teman. Jadi Damar ini setiap harinya udah ternyata menyimpan rasa sama Amira. Lalu
Aksa pun juga benar-benar ngerasa kalau ada sesuatu yang aneh itu, dan juga Aksa ngerasa kalau memang Amira ini pun juga terlalu berlebihan. Walaupun memang anaknya Damar itu adalah anaknya Aksa dan Amira, tapi kan Aksa sama Amira tuh nggak tahu. Sehingga nanti bakal ada hal yang bakal Aksa lakukan. Nanti deh kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi yang pasti Aksa bakal menindak tegas supaya Amira jangan dulu nyamperin Dirga, dan Damar pun juga nggak terlalu tergantung sama Amira, kalau lebih seperti itu. Gimana teman-teman? Balik lagi nih, seneng nggak ngelihat Bastian ngebongkar Galang yang masih hidup di depan Aksa? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!